Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, mengacu pada pengakuan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menyatakan bahwa Petrus akan menjadi batu karang, di mana dia akan membangun gerejanya. Yesus tampak sedang menggunakan permainan kata. Engkau adalah Petrus, Petros, dan di atas batu karang ini, Petra, aku akan mendirikan jemaatku. Nama Petrus berarti batu besar atau gunung batu. Yesus akan membangun gerejanya di atas sebuah batu yang besar. Yesus tampaknya menghubungkan dua hal tersebut secara bersamaan. Allah memakai Petrus dengan sangat luar biasa dalam meletakkan dasar gereja. Petruslah yang pertama kali memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Petrus juga hadir ketika orang-orang Samaria menerima Roh Kudus untuk pertama kalinya. Dia juga orang pertama yang membawa Injil kepada bangsa non-Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus sebagai batu besar yang menjadi dasar gereja. Pemahaman lain yang populer mengenai istilah batu karang, Yesus tidak sedang merujuk Petrus, melainkan kepada pengakuan iman Petrus yang tercantum dalam ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak pernah mengajarkan Petrus dan murid-murid yang lain secara gamblang mengenai kesempurnaan identitasnya. Yesus mengakui bahwa Allah telah berdaulat membuka mata Petrus dan mengungkapkan kepadanya siapa Yesus sebenarnya. Pengakuannya tentang Yesus sebagai anak Allah tercurah darinya. Sebuah pernyataan yang tulus yang berasal dari iman pribadi Petrus di dalam Kristus. Inilah iman pribadi dalam Kristus yang merupakan tanda orang Kristen sejati. Semua orang yang telah menaruh iman mereka di dalam Kristus, seperti halnya Petrus, adalah gereja. Petrus mengungkapkan kebenaran ini dalam 1 Petrus 2 ayat 4-5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Setelah pengakuan Petrus, barulah Yesus menyatakan bahwa Allah telah mengungkapkan kebenaran kepada Petrus. Kata untuk Petrus, yaitu Petros, berarti batu kecil. Yesus kemudian menggunakan kata yang berhubungan, Petra, yang berarti sebuah batu besar, untuk fondasi. Kata yang sama digunakan dalam Matius 7 ayat 24 dan 25, ketika Yesus menggambarkan batu karang yang digunakan orang yang bijaksana untuk membangun rumahnya. Petrus sendiri menggunakan gambaran yang sama di dalam suratnya yang pertama. Gereja dibangun dari sejumlah Petros kecil.
batu hidup, yang merupakan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Pengakuan iman ini merupakan fondasi dari gereja. Di dalam Perjanjian Baru dinyatakan bahwa Kristus adalah dasar dari gereja. Merupakan suatu kesalahan untuk berpikiran bahwa Yesus memberikan hak istimewa kepada Petrus. Merupakan hal yang masuk akal bahwa semua rasul memainkan peran mendasar dalam pembangunan gereja. Tetapi posisi yang terutama diberikan kepada Kristus. Kristus disebut batu penjuru. Jika Kristus adalah batu penjuru, bagaimana mungkin Petrus bisa menjadi batu karang di mana gereja dibangun? Pernyataan Yesus dalam Matius 16 ayat 18 sebaiknya dimaknai sebagai permainan kata yang sederhana, yang kira-kira dapat dimaknai menjadi, Petrus, engkau disebut sebagai sebuah batu kecil, tetapi dari mulutmu telah muncul kebenaran seperti batu besar yang akan menjadi dasar dari gereja. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Atas firman-Mu, Engkau menyapa kami sebagaimana Yesus bersaksi tentang Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu berarti orang-orang yang percaya, yang senantiasa mendasarkan imannya pada Kristus, yang telah menyatakan kebaikan dan kebenarannya. Biarlah kami juga sebagai orang yang percaya, melandaskan iman percaya kami pada segala sesuatu, tindakan dan perbuatan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami dalam aktivitas kami. Terpuji termuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.